tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayangku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup, tetap menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Rajaku, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Haleluya. Doa untuk firman. Haleluya Yesus. Oli Bapa, kemuliaan kebesaran. Kami ucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami boleh ada karena Engkau. Engkau ada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Amin Yesus. Pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Haleluya Biarlah Yesus. kami boleh Tuhan. Irmur Lebih kasih lagi Tuhan Yesus. dekat kepada Amin Engkau. Tuhan. Haleluya. Bila mau menyerahkan Amin segala Tuhan kehidupan Yesus. kami. Amin. Haleluya Yesus. Amin Tuhan. Haleluya. Ajar kami untuk Yesus. bergantung kepada Engkau Tuhan. Benar Tuhan. Ajar kami untuk berserah pada Engkau Tuhan. Amin. Ajar kami untuk meletakkan segala beban hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Sesuai dengan iman percaya kami. Amin Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Amin Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Yesus. Makasih Terima Roh Kudus. kasih, Roh Kudus. Kita Pada pagi hari Iya, ini, maka Tuhan nama Yesus. sekarang. Kami Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Dan firman-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Benar Tuhan. Layakan kami di hadapan Amin. untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Sehingga benar-benar firman-Mu itu tidak kami Benar, dengar Tuhan saja, Yesus. tapi kami lakukan dalam kehidupan Amin kami. Tuhan. Di mana roh dan jiwa kami Amin Tuhan. hidup. Benar Tuhan. Yang letih lesu Tuhan, Engkau bangkitkan kembali Amin. Tuhan. Dalam nama Yesus. nama Yesus Kau bangkitkan Dalam nama kembali, Yesus. Tuhan. Oh Jesus. Sehingga ada semangat yang baru, Amin. ada hati yang baru Tuhan. Amin. Untuk lebih lagi dekat kepada Amin Engkau. Yesus. Biarlah Haleluya. firman-Mu dapat menyirami kehidupan Amin kami. Yesus. Haleluya. Di mana Tuhan, hati kami yang haus akan firman, Amin Yesus. hati kami yang sering Tuhan Yesus yang memikirkan segala akan duniawi. Ya Biarlah Yesus. firman-Mu Tuhan yang lebih lagi Tuhan Yesus. Holy masuk dalam Bapa, Holy kehidupan Jesus, kami. Holy Jesus. Sehingga Tuhan firman-Mu Holy Tuhan Jesus, boleh Holy kami Jesus. tanamkan dan Amin, kami Yesus. biarkan untuk bertumbuh, Amin. bertumbuh dan Amin, Yesus. berbuah Tuhan Yesus. Nama sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di mana firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, Kau wirurapi Tuhan Yesus menjadi bibir hamba-Mu Tuhan. Amin. Luar biasa, Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu semua Tuhan teguran Tuhan, untuk semangat kami, untuk lebih lagi Tuhan Yesus. Amin. Benar Tuhan. Untuk lebih lagi Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Mencintai Kau dengan sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Terima ampuni kasih Tuhan. untuk menembus kuasa darah dan doa Allah dari ruangan sekitar rumah ini, tempat ini Kau sucikan, kuduskan Tuhan, sehingga apapun roh-roh pengganggu untuk kami tidak konsentrasi, roh ngantuk, roh intimidasi, Benar, roh Tuhan. menolak akan kebenaran firman. Ya, Tuhan Kami Yesus. bersatu hati kami. Ya hanya di Jesus. dalam nama Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan
Bukan kekuatan itu dan Tuhan, hati dan dalam nama pikiran Yesus. kami Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah firman-Mu Tuhan Amin. dapat menggantikan Tuhan Yesus dari segala apapun Tuhan Yesus dari kehidupan Amin, kami. Yesus. Haleluya. Sehingga Tuhan Yesus ada sukacita damai sejahtera Tuhan Amin. dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Amin, Yesus. Yesus. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam, Sana. puji Tuhan. Kamu bisa. Ya, kita langsung saja kita akan berbicara tentang Jangan sampai pencobaan, mati ya. tantangan dan rintangan. Maka kita harus lakukan kewajiban Tuhan. Nah, kita baca dalam Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25. Oke. Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai 25 berbunyi demikian. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya dan dia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datang murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberikan perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, di sini kita melihat ya, ini tentang angin ribut diredakan. Ini sebenarnya gambaran, ya bukan hanya, memang ini terjadi peristiwa yang demikian, ini benar-benar terjadi ketika Yesus saat itu melawat dunia, ya hidup menjadi manusia. Tapi ini gambaran bagi kita, angin itu berbicara tentang kehidupan kita, gelombang air ya di danau atau di laut itu biasa berbicara tentang kehidupan kita manusia di muka bumi ini. Ya, manusia hidup di muka bumi banyak tantangan, rintangan, halangan, cobaan. Tidak ada yang hidupnya itu enak-enak saja. Orang berusaha saja, dia dari kecil banting tulang. Makanya saya selalu tekankan, kalau kita bekerja, itu apapun, profesi apapun harus ulet, harus tekun, dan harus konsisten. Ya. Jadi kalau bekerja kita malas-malesan, ya tak akan berhasil. Begitu juga kalau kita nggak konsisten, hari ini begitu, lain lagi, nggak punya kemantapan, itu berbahaya juga. Makanya kita harus bekerja dengan sepenuh hati, dengan ketaatan, apalagi dengan Tuhan. Dan sini hidup kita itu gambaran, laut itu gambaran kehidupan kita umat manusia. Nah, gambaran kita kehidupan umat manusia itu banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Siapa di sini yang nggak punya persoalan hidup? Apalagi di zaman COVID-19 ini, corona, pasti banyak tantangan, rintangan kita hadapi. Terutama ya masalah ini ya, akibat dari COVID-19 ini kan usaha banyak down, banyak yang rontok. Ya ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, ini memang musibah seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Pemerintah tidak bersalah, tidak bisa kita nyalakan. Dia sudah berusaha mati-matian. Malah kita harus doakan biar Bapak Jokowi dengan pemerintah makin berhasil. Ya. Bukan dihujat, dosa loh, sembarang itu dosa besar. Nah, doakan juga usaha di tempat. Ya, pengusaha-pengusaha juga supaya mereka bangkit lagi. Jadi mana kita bekerja, doakan. Dari mana mereka dapat gaji orang kalau mereka tidak punya penghasilan, penjualan, pemasukan. Sama dengan kita, akibatnya berenten kepada ya semua orang. Kena efek dari COVID ini. Ya, penyakit ini memang sekarang ini sudah 25 juta lebih ya. Hampir 700 ribuan yang meninggal. Nah, sekarang kita lihat ya, persoalan-persoalan sungguh besar. Manusia banyak masalah, banyak tantangan, rintangan, halangan, cobaan. Ya, itu gambaran laut. Nah, ini kenapa terjadi angin ribut? Karena
manusia membiarkan Yesus di dalam hidupnya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Seringkali kita ini disebut apa? Pengikut Yesus, disebut apa? Orang Kristen, KTP-nya. Tapi kita harus hidup rubah hidup kita ini. Jangan Yesus di belakang kita. Seringkali kita biarkan saja Yesus. Saya hanya berjalan dengan kekuatan sendiri. Saya berjalan dengan kemampuan sendiri. Saya berjalan dengan otak saya sendiri. Tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi kondisi yang tidak menentu saat ini. Kita harus bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Kita manusia banyak kelemahan. Tubuh kita sering sakit-sakitan. Betul? Nah, tidak bisa kita harapkan. Bisa mungkin saat ini sehat, besok sakit dan segala macam. Oleh karena itulah, makanya kita bersandar kepada Tuhan. Di sini murid-murid Tuhan yang selalu setia sama Tuhan, mendampingi Tuhan siang dan malam selama beberapa tahun. Tapi kenapa mereka ketika di danau, dia pikir danau itu biasa-biasa saja. Danau itu santai-santai, maksudnya tenang, gelombangnya nggak ada. Sehingga mereka ya udah, Yesus masuk aja silakan. Ya Yesus tidak diapa-apakan, nggak ditanya, nggak diapakan, dibiarkan dia tidur. Bukan karena Tuhan nggak ini, Tuhan di buritan itu di belakangnya. Mungkin karena orang bertanya segala macam ya tertidur. Nah ini gambaran kalau kita membiarkan Tuhan seolah-olah kita tidak butuh Tuhan. Ya Tuhan kan tidak bisa paksa. Tuhan Allah itu nggak pernah memaksa manusia. Kamu nggak ikut saya, tak pukulin, nggak mungkin. Allah nggak seperti itu. Allah mau kita menyembah Dia, kita memerlukan Dia dengan penuh sukacita, bukan karena terpaksa. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu robot, tapi manusia itu punya hati, punya nurani, mencintai Allah dengan sepenuh hati. Nah, begitu juga murid-murid Tuhan, ketika itu apa yang terjadi? Mereka tetap dia pikir aku ini ahli. Mereka murid-murid Tuhan ini rata-rata para nelayan. Nelayan itu adalah orang-orang yang ahli dalam perlautan, di sungai maupun di laut, di danau. Apalagi danau, di laut pun mereka berani nyebrang. Orang namanya nelayan kan berani-berani, betul. Indonesia kan terkenal, nenek moyangku pelaut sejati. Sampai ke ujung-ujung mereka berani, karena apa? Mereka yakin dan sudah siang dan malam mereka hadapin. Air itu seperti danau, seperti jalan di darat saja. Nah, tapi apa yang terjadi murid Tuhan ini? Karena mereka mengandalkan kekuatan mereka, dia pikir danau biasa saja. Ya udah, biasa aja. Ketika Tuhan sudah masuk bersama, mereka tidak tahu tiba-tiba danau kencang sekali akhirnya. Dan kuatnya luar biasa sehingga gelombang masuk, air masuk, perahu mereka oleng dan mereka mau tenggelam. Baru mereka sadar, guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa? Nah, seringkali dalam hidup kita, ketika kita sudah banyak masalah, kita mendahulukan Tuhan di belakang, kita mendahulukan kekuatan kita, pakai otak kita, tenaga kita dan segala macam, akhirnya terjatuh, tidak bisa berkutik lagi. Baru Tuhan, di mana engkau? Seringkali kita, ketika kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, baru kita, Tuhan, di mana engkau Tuhan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Ya, kehidupan manusia bagaikan laut. Gelombang itu bisa karena angin kencang, air laut tinggi gelombangnya, bisa sampai meteran, 3 meter, 4 meter, 10 meter, dan seterusnya. Membuat oleng kehidupan kita, bahtera hidup kita. Andalkan Tuhan, seharusnya mereka sadar, seharusnya mereka tempatkan Yesus di depan, bimbing mereka, mengarahkan nakoda sebagai nakoda, supaya perahu kita jangan oleng, supaya jangan kita dapat masalah. Kalaupun ada masalah, ada Tuhan, kan diperintahkan diam airnya, langsung tenang dan sejuk. Kehidupan kita, makanya kita harus Bapak Ibu lakukan seperti Tuhan katakan di sini. Kewajiban kita, tugas tanggung jawab kita apa? Dalam hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kita sudah nggak melakukan kewajiban kita apa? Dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita penuh sukacita, damai sejahtera. Walaupun kesulitan, kita tidak pernah mengeluh, apalagi sampai bersungut. Tuhan tidak adil, Tuhan doain orang enak, sampai tidak enak. Nah, itu karena kita nggak mengasihi Tuhan. Kewajiban kita lalai.
Ya. Ataupun bisa saja kalau kita tidak mengandalkan Tuhan karena dosa kita, perbuatan kita, ya kita minta ampun. Jangan kita lalai, ya. Tuhan itu mengasihi dan mengampuni kita supaya persoalan hidup kita, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Seperti kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 33, apa yang Tuhan katakan? Matius 6 ayat 33, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka akan di. Nah, coba kalau kewajiban kita selalu dekat sama Tuhan. Tuhan tantang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita selalu dekat sama Tuhan, kita selalu diperhatikan oleh Tuhan, kita akan disertai Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri berkata di dalam Yohanes 15, coba Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan 8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 saja. Yohanes 15 ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Jikalau kamu tinggal di dalam, nah jadi ini ya, kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Jadi menyatu dengan Tuhan. Sehingga apapun yang kita minta dikabulkan Tuhan. Kecuali minta kapal terbang, kamu nggak punya tempat ya. Jangan ngawur nih. Oh Tuhan berikan saya pesawat. Tuhan bilang kamu taruh di mana nanti? Landasan yang harus berapa kilometer kan nggak mungkin. Jangan yang aneh-aneh. Tuhan pasti memperhatikan, mencukupkan, memberikan kita kesehatan, kekuatan kalau kita taat setia kewajiban kita tadi. Dalam Yohanes 22 ayat 37-39 tadi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap rohmu, jiwamu, hati dan pikiranmu. Kasih Tuhan, taruh Tuhan di hati kita. Firman Tuhan itu, kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, artinya menyatu. Maka segala sesuatu akan ditambahkan, diberikan, luar biasa. Kenapa kita harus sulit-sulit? Ya, sesulit apapun kalau Tuhan bersama dengan kita, beserta dengan kita, pasti ada jalannya, Bapak Ibu. Jangan pakai ini terus pakai ini, nanti lama-lama psikopenia. Pertama depresi berat dari psikopenia. Psikopenia akhirnya dilarikan ke gila. Karena ngandalkan ini. Ya, tidak bisa diselesaikan. Ada masalah yang kita tidak bisa selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, apalagi masalah perut, betul? Perut tidak makan sehari sudah kamu. Apalagi 3 hari 3 malam nggak makan. Ya, makanya biasakan tidak makan 3 hari 3 malam. Puasa. Saya dulu masih muda, kalah Bapak Ibu semuanya itu. Saya bisa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum setetes air secuil apapun. Bisa berkali-kali sampai Tuhan tunjukkan ini, tunjukkan segala macam. Ya, kita belajar, disiplinkan hidup itu. Jadi jangan yang pikirkan makan aja. Makanlah firman Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Ya, maka Tuhan akan menolongmu, Tuhan akan menyertaimu. Siapapun persoalan kita, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, Tuhan mau jawab, Tuhan mau sembuhkan. Firman Tuhan, saya nggak perpanjang, tapi jelas. Kita diajar untuk mengasihi Tuhan Allah, kewajiban kita adalah mengasihi Allah dengan segenap hati dan pikiran kita, itu supaya kita mendapat hak kita. Hak kita itu apa? Di dalam Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan Lalu hak kita apa lagi yang kedua? Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hak kita, jelas kan? Kewajiban kita mengasihi Allah dengan sepenuh hati, sehingga gelombang apapun yang kita hadapi, ya, angin apapun sekencangnya, karena hidup itu seperti laut atau seperti danau, gelombang seringkali tenang, tapi ada kadang-kadang masanya angin kencang, ditiup angin, kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bersandar kepada Tuhan. Jadi hidup itu enak, tidak buat stres. Kalau kita stres, darah tinggi membuat penyakit ini dan penyakit itu. Akhirnya terkaparlah, gua rumah sakit dibilang COVID lagi nanti.
Paling tidak penyakit itu ya. Hati-hati makanya. Bapak Ibu jangan sampai kita terkena segala macam malapetaka. Kalau kita hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan akan tolong dengan segala cara Allah, bukan cara kita. Jadi mari hiduplah benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan saya nggak perpanjang, tapi jelas. Itu yang paling utama. Kita paham, mengerti kewajiban kita tadi apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hati, jiwa dan pikiran kita. Pokoknya segenap roh, jiwa, tubuh, hati dan pikiran hidup kita. Kemudian hak kita terima dalam Matius 6 ayat 33 tadi. Apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu kalau kita sudah dekat sama Tuhan, tidak perlu dicari lagi, sudah dapat sama dengan itu. Kebenaran kerajaan Allah dan kebenaran itu menyatu sudah. Sehingga kita akan ditambahkan. Nah, kemudian jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi kewajiban kita tahu mengasihi Allah, hak kita. Kalau kita dekat sama Tuhan itu banyak berkat, pertolongan, perlindungan Tuhan. Penyakit apapun Tuhan sembuhkan, tidak ada yang mustahil. Ya. Penyakit banyak Tuhan sudah nyatakan, yang nggak masuk akal sembuh. Ya, penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Ya, firman Tuhan sampai di sini cukup jelas. Mari kita semakin dekat mendekat kepada Tuhan. Biar saya kembalikan kepada pemimpin studio. Puji Tuhan, kita semua membaca firman Tuhan. Biar firman Tuhan walaupun singkat padat tapi menguatkan kita ya. Dan hari-hari kita tetap membaca firman Tuhan. Jangan lupa ya. Saya pakai divideokan karena ini diminta oleh Bapak Ajis yang ada di Bandung ya, dengan pelayanan kita. Jadi semua saya masukkan ya. Biar saya kirim ke Bandung ya. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pada saat siang yang indah ini Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah melindungi, menyertai kami dalam ibadah kami pagi ini hingga Tuhan saat ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Semua ini atas penyertaan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh berbau harum, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Berkati juga Tuhan, Henok Tuhan, berkati dia seorang pemuda, dan Kau tahu segala keperluannya, kebutuhannya, bahkan masa depannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus menuntun kehidupan Henok untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dan juga seberapa kami yang ada Tuhan, Kau lihat hati-hati kami Bapa. Biar Kau tahu tujuan kami, hati kami Bapa. Biar kami dapat menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Seberapa pun firman Tuhan yang taburkan melalui bibir hamba-Mu, boleh menguatkan kami semuanya, bahkan menjadi rema dalam hidup kami, semakin bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami hadapi, tantangan, cobaan, masalah, tekanan, sakit, penyakit, Allah sanggup melakukan segala apapun Tuhan yang kami hadapi. Kami percaya dengan iman kami kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menjamah kami, Tuhan sudah menyembuhkan kami dari segala apapun penyakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara kami akan memberikan Tuhan berkat-Mu yang ada pada kami, titipan-Mu kepada kami Bapa. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap tangan-tangan kami yang memberi, Kau berkati dan Kau kembalikan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Suci kuduskan tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, sampai terbenamnya, maka lagu pujian dengan nama-Mu.
Persembahan ini bukan untuk keperluan kami, tapi untuk kelangsungan pelayanan pekerjaan Tuhan yang saudara lakukan pada pagi hari ini ya Bu, saudara-saudara. Nanti minggu depan, tanggal berapa saudara minggu depan? 30. Akhir bulan ini tanggal berapa? 31. 31. Berarti nanti perjamuannya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Oh. Ya. 2 minggu lagi ya. Ya. Jadi berhubung ini saya mempercepat waktu ya, tapi katanya jam 10 saya harus cepat pulang karena anak saya tadi malam udah bilang, Mak, aku tuh mau ini Mak, ada pelayanan katanya di Jimbaran, di satu keluarga ya yang cukup mungkin membantu dia juga ya dalam pelayanan. Nanti kata dia mau buat ibadah atau apa, saya kurang tahu. Makanya saya harus dipercepat karena saya menggantikan jaga cucu saya, El ya. Jadi saya nggak bisa nggak bisa lama di sini. Jadi harus cepat-cepat karena anak saya bilang, Mak ingat ya Mak ya. Iya. Terus saya orangnya ada janji nggak mau ngeset ya. Dan dia ada 2, satu katanya ada kepindahan anak dari Roti Domplek ya Pak Hau katanya diangkat jadi kepala cabang yang saham. Kalau itu saudara saham itu memainkan uang orang korek itu kepala cabang dia di sana dipindahkan. Jadi dia minta doa juga hari ini jam 10:30. Jadi saya segera harus pulang ya. Jadi terima kasih saudara, bisa mungkin minggu depan kita ibadah 1 kali lagi. Minggu depannya, mungkin bulan depannya kita akan bikin 2 kali saja ya, 2 kali saja dalam sebulan. Apa sudah setuju nggak? Setuju nggak? Sebulan 2 kali? Hah? Hah? Makanya jangan terlambat kalau datang ya. Kalau kita yang sudah dekat di rumah sini harus duluan karena Tuhan sudah ada di sini saudara. Mata saudara mungkin tidak lihat, bagi mata-mata yang punya penglihatan dia melihat ada Tuhan di sini saudara. Nggak main-main ya, nggak main-main ini. Saya setiap pulang ibadah ada aja masukan ke saya. Dia bilang gini, pendeta tadi saya lihat Tuhan Yesus begini, pendeta Tuhan Yesus lagi begini tangannya. Karena di sekeliling kita ini banyak orang yang belum percaya Tuhan saudara. Jadi mungkin dia rasa terusik, rasa bagaimana. Tapi di sini aku taruh api Tuhan supaya kita menjadi berkat seperti doa Yabes. Amin. Benar nggak? Banyak jiwa dimenangkan oleh kemuliaan nama Tuhan. Karena kita percaya ya, jiwa itu adalah milik Tuhan juga. Jadi kita mengarahkan yang benar, gitu saudara. Jadi siapa yang sudah di sini duduk manis di sini berdoa, ya saudara. Siapa yang duluan di sini silakan berdoa sendiri dulu ya. Arti kata menyembah. Karena Tuhan sudah ada di sini. Kemarin saya berdoa, suami saya sudah berdoa, taruh Tuhan di sini. Sudah ada saudara. Setiap harinya itu ada. Karena di sini juga mereka berdoa. Bukannya mereka berdoa Tuhan tidak ada, Tuhan itu ada. Ya, kami juga sama. Dimanapun kita berada melayani ada. Ya. Jadi itu saudara semangat, jangan terlambat. Jam 8, setengah 9 baru datang. Gimana ini? Nggak bawa baby aja sudah kayak gitu, nggak bawa bayi. Jam setengah 9 baru datang, bayinya udah besar-besar. Coba, datang ke jam 8. Jangan Tuhan dulu ada di sini, baru kita datang santai-santai. Ya, jadi tolong ya, saya minta kalau memang mau masih tetap ibadah seminggu sekali. Ya, jadi tolong ya. Bukan, jadi kita itu gini loh. Saya jujur, saya tanpa cucu saya lebih cepat saudara. Orangnya cepat, nggak bisa lama-lama. Tadi karena cucunya, mak, Oma ikut aku, mak, Oma ikut aku. Jadi gimana? Akunya ya nggak bisa ngajak cucu. Cucuku baik sekali kemana-mana. Ya jadi makanya, Tuhan, aku mau makan sama Oma aja, nggak mau sama Mama. Enggak. Aku mau pergi sama Oma, sama Opa. Sekarang juga mau gereja. Karena dia hatinya ingin rindu untuk Tuhan, tiap hari nyanyi gereja aja. Dia bilang duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Dia bilang gitu saudara. Kadang-kadang dia mengingatkan loh kepada kita anak-anak ini, ya Oma ya,
Berarti Oma minta sayang, Oma mau ke ATM dulu, jadi ngebohongin sedikit saudara, ke ATM ngambil uang. Nanti kalau nggak punya uang gimana mau beli susu, mau beli apa, itu ngerti dia rupanya. Iya Oma, Mama itu, enggak gini loh caranya. Kita harus pinter trik anak ini. Duduk manis dulu makan di sini ya. Nanti Oma nggak bisa apa-apa. Oma mau pergi dulu ambil uang. Nggak punya uang untuk beli susu. Untuk beli apa kamu? Oke lah, dan baik lah, katanya gitu saudara. Jadi ada bahasa bilang baik lah. Oh puji Tuhan. Jadi bisa ditinggal dengan tenang ya. Nanti bila pulang Oma, gitu dia langsung biasa. Ya, dalam hati saya, Tuhan, aku terima kasih punya anak seperti ini ya. Cucuku udah mulai ngerti, sudah. Aku mau gereja, aku mau ibadah, katanya gitu. Karena cucuku nggak bisa diam, pasti ke sana lihat ayam, ke sana lihat anjing. Nanti susah sayanya, ya. Jadi ibunya juga ngelarang. Ya udahlah, saya bilang gitu. Kan dia kepingin saudara bener-bener dah. Dia nomor 1 udah bangun duluan. Ayo bangun kita gereja. Bangun, Mama, gereja kita. Mau apa? Ketemu siapa? Tuhan Icus. Jadi anak ini sudah mulai pinter, ya. Dibawa sedikit nggak apa-apa sama omanya. Pura-pura bilang ke BCA sini loh dekat kan dekat rumah ada BCA. Ya nanti kita beli mainan, beli apa? Oke lah, baik lah, gitu ya. Puji Tuhan ya. Jadi nanti kata saya udah waktu lama lagi, saya bersyukur minggu depan kembali kita, minggu depannya lagi baru perjamuan suci. Ya nanti minggu depan siapa yang pujian saya belum tahu ya. Nah, nanti saya SMS saja. Jadi minggu depan ya, kalau memang Pin mau ibadah lagi sama suami silakan. Jauh ya? Jauh? Nah, nanti kalau udah selesai corona baru dekat di sana ya. Gitu ya. Terima kasih Tuhan berkati. Kita udah balik berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes. pujian kami, penyembahan kami Tuhan, yaitu doa Yabes, itu terjadi ketika kami melakukan kewajiban kami dengan benar, dengan tulus dan murni Tuhan. Maka kami akan menerima di dalam Matius 6 ayat 33 dan dari Yohanes 15 ayat 7. Kami pegang janji-janji firman Tuhan itu Tuhan. Jadilah demikian Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan, bagi umat-Mu yang mengalami persoalan-persoalan hidup, Engkau bukakan pintu berkat-Mu Tuhan. Bagi mereka belum bekerja atau dirumahkan, Engkau buka pintu berkat supaya mereka bekerja kembali Tuhan. Kami percaya virus corona di muka bumi, terutama di Bali, Indonesia dan di muka bumi, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan bisa lenyapkan virus itu, tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan memberikan ekonomi yang kembali baik Tuhan, baik kepada pemerintahan juga kepada rakyat kami semuanya, supaya boleh makmur kembali Tuhan. Kami percaya kekuatan daripada Allah, pertolongan Tuhan, jaman Tuhan yang luar biasa Kau nyatakan sehingga Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, dan Tuhan Engkau menjamah kami, dan kami akan menerima berkat daripada Allah. Kita angkat tangan tinggi-tinggi untuk menerima berkat dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan mereka di sini. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kita terima mulai saat ini sampai Tuhan datang kedua kali dalam peristiwa rapture atau pengangkatan. Biarlah mata tertuju kepadamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pernikahanmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kehidupanmu, diberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, engkau menjadi kepala bukannya ekor. Dan sudah serahkan semuanya kepada Bapa. Kita akhiri ibadah dengan satu pujian rahmat heran. Rahmat heran kaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus katakan amin.